Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pecahan. Di video sebelumnya, Miss sudah jelaskan mengenai pembelajaran mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa menjadi desimal, kemudian mengubah desimal menjadi pecahan biasa, persen menjadi pecahan biasa, desimal menjadi persen, persen menjadi desimal. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Ya, tentunya mengurutkan bisa dari yang terkecil sampai ke terbesar, bisa juga dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Ada berbagai cara untuk menyelesaikan urutan dalam bentuk pecahan. Kita langsung mulai. Yang pertama adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Ada soal di sini yaitu 3/4, 0,8, dan 7/8. Kamu lihat dulu materinya, di mana pecahan ini hanya ada pecahan biasa dan desimal. Ketika kita membuat urutan pecahan, kita bisa tahu apakah kita buat ke dalam bentuk pecahan biasa, ke desimal, atau ke persen. Nah, kita akan bahas dari cara pertama, yaitu dibuat ke dalam bentuk pecahan. Dibuat ke dalam bentuk pecahan, mari kita sama-sama menyelesaikan soal ini. Ya, sudah Miss informasikan bahwa dalam mengurutkan sebuah pecahan biasa, atau pecahan desimal atau persen, kamu lihat dulu bentuk dari soalnya. Hanya ada pecahan biasa dan desimal. Kita rubah ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 3/4 sudah menjadi pecahan biasa. 0,8 kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, di mana kamu bisa langsung mengubah pecahan biasa, yaitu karena di belakang koma hanya ada angka 1, yaitu 8. Maka kita bisa buat menjadi 8/10. Nah, kita juga bisa sederhanakan supaya tidak terlalu banyak menghitung, yaitu kita buat menjadi sesederhana mungkin. Kamu bisa bagi dengan angka FPB dari 8 dan 10. Yaitu dengan pembagian ya angka 2 ya. Kita bisa gunakan FPB dengan angka 2. Ketika di atas dibagi dengan angka 2, maka di bawah pun juga harus dengan dibagi angka 2. Maka 8 dibagi 2 adalah 4, 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, kita sudah dapatkan yaitu 4/5. Kemudian kita lihat bilangan berikutnya yaitu 7/8. 7/8 ini sudah menjadi pecahan biasa. Sehingga kita bisa urutkan dahulu awalnya yaitu 3/4. Kemudian 0,8 itu sudah kita rubah ya menjadi 4/5. Kemudian 7/8. Nah, dalam mengurutkan, semua penyebut harus memiliki nilai yang sama. Karena di sini penyebutnya belum sama, yaitu ada yang 5, ada yang 4, dan ada yang 8. Kita samakan dulu menjadi penyebut yang sama. Kira-kira angka berapa yang bisa dibagi 4, yang bisa dibagi 5, dan bisa dibagi 8. Yaitu dengan angka, ya, 40. Yaitu angka 40. 40 dibagi dengan angka 4 menghasilkan, ini prosesnya adalah pembagian ya. Pembagian. Nah, 40 dibagi 4 menghasilkan nilai 10. Kemudian kita kalikan dengan angka 3, yaitu menjadi 30. Kemudian koma. Setelah itu kita bagi dengan angka 5.
40 dibagi angka 5 adalah 8. 8 dikali 4 adalah 32. Nah, kemudian 40 kita bagi lagi dengan angka 8 yang menghasilkan nilai 5, kemudian dikalikan dengan angka 7, yaitu menghasilkan nilai 35. Nah, ternyata sudah berurut ya, yaitu berurut dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Nah, ketika kita ingin mengurutkan keurutan dari terbesar ke terkecil adalah tinggal dikurangkan saja ya, yaitu 7/8, yaitu 7/8, 0,8, kemudian 3/4. Nah, bagaimana? Bisa ya? Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua ini lebih sulit atau lebih susah ya? Ya, tidak ada soal yang sulit. Ketika kamu berkata sulit, maka soal itu akan menjadi sulit. Sulit itu ketika kamu tidak mau untuk berlatih dan tidak mau untuk mencoba menyelesaikan sesuatu. Itu makanya namanya sulit. Kita lanjutkan. Sekarang kita buat ke dalam bentuk desimal. Nah, kalau tadi sudah ke pecahan biasa, sekarang kita ke pecahan dalam bentuk desimal. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Tapi kita lihat dahulu soalnya. Lihat, ada pecahan biasa, ada desimal, ada persen, dan ada pecahan campuran. Sebelumnya kita harus ubah kemana dulu? Ya, ke bentuk desimal, karena yang diminta adalah dalam bentuk desimal. Ini adalah cara kedua, yaitu 1/2 kita rubah dahulu ke pecahan desimal atau bentuk desimal. Nah, 1 dibagi 2. 1 dibagi 2, hasilnya 0. Kita tuliskan tanda, 0 kali 2, 0. Kemudian kita kurangkan, hasilnya 1, turunkan, kemudian kita pinjam angka 0 dari sebelah kanan 1. 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. 5 kali 2 adalah 10. Apakah sudah 0? Ya, sudah. Maka 1/2 ini dia memiliki 0,5. Kita urutkan di sini ya, 0,5. Nah, kita perhatikan juga, kamu bisa lihat desimal di sini memiliki angka 2 di belakang koma. Maka kita gunakan angka 0 di belakangnya, supaya sama memiliki 2 angka di belakang koma. Kita turunkan 0,25, karena sini sudah termasuk bilangan desimal. Kita masuk ke 20%. Nah, 20% ini kita tadi sudah pelajari ya di video sebelumnya cara mengubah persen ke desimal, yaitu 20/100. 20/100. Kita hapus dulu ini. 20%, karena ini persen, maka otomatis dia adalah per 100. Kemudian hasilnya adalah di sini bikin 20. Kita sederhanakan. Kita bagi angka 10 atau FPB-nya. Kita coret langsung. Habis, sehingga menjadi 2/5.
Nah, baru kita bagi, yaitu 2/10 ya. 2/10. Nah, bisa dikurangi lagi atau disederhanakan lagi, yaitu menjadi 1/5. Dari mana? Dibagi dengan angka 2 lagi. Ini tanda pembagian ya. Hasilnya adalah 1/5. Nah, kita buat ke dalam desimal, yaitu 1 dibagi 5. Hasilnya 0. 0 kali 5, 0. Sama ya dengan proses tadi. 1 tetap dikurangkan. Kita pinjam 0. 10 dibagi 5, jangan lupa tanda koma, yaitu 2. 2 dikali 5, 10. Kemudian dikurangkan, hasilnya menjadi 0, sehingga 20% ini adalah 0,2. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah, yaitu kamu tinggal geser saja 20% ini 20/100. Kamu tinggal buat hitungannya, yaitu seperti ini. 1, di bawah itu ada angka 2. Di atas itu kita coret 2. Kita hitung mundur. 1, 2, taruh koma di sini, kemudian angka 0. 100-nya kita coret, sehingga hasilnya adalah 0,20. Nah, seperti ini. Untuk menyamakan kedudukan bahwa di belakang koma ada 2 angka. Bisa ya? Kita lanjut ke 1/3/4. 1/3/4. 1/3/4 kita rubah dulu angka pecahannya. Sebenarnya bisa langsung dibagi, tapi supaya kalian pemahami dengan detail, kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Ingat, harus memperhatikan jaraknya. 1 dikali 4 hasilnya 4, kemudian ditambahkan dengan angka 3, yaitu 7/4. Nah, barulah kita bagi untuk menghasilkan desimal. 7 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena 4 kali 1 mendekati angka 7, yaitu 4. Kita kurangkan menjadi 3. 3 dibagi 4 tidak bisa. Kita beri tanda koma, karena kita mau pinjam angka 0. Jadi, ketika kita meminjam sebuah angka, maka harus dibatasi dengan tanda koma untuk peminjaman pertama. 30 dibagi 4 hasilnya adalah 7. 7 kali 7 kali 4 hasilnya adalah 28. Kemudian kita kurangi. 10 dikurang 8 hasilnya adalah 2. Nah, karena 3 ini sudah dipinjamkan ke angka 0, maka hasilnya tinggal 2. 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0. Maka 2. Kita pinjam angka 0 karena belum menghasilkan nilai 0. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 dikali 4 adalah 20. Kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Maka 1/3/4 ini memiliki bilangan desimal, yaitu 1,75. Nah, apabila kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga yang paling terkecil adalah miliknya si 0,20 ya. 0,20. Kemudian kita urutkan lagi ke 0,25.
kemudian baru ke 0,50, baru ke 1,75. Betul sekali. Kita pindahkan yang ini. Sini. Nah, kalau kita sudah urutkan, kita bentuk lagi ke bilangan yang sebenarnya. Nah, 0,20 ini milik siapakah? Yaitu milik 20%. Nah, kita rubah di sini. Kita urutkan dari terkecil ke terbesar. 0,25. Kemudian 0,50 itu miliknya si 1/2. Kemudian yang terakhir adalah 1/3/4. Nah, mudah ya. Jika kamu ada yang kurang memahami, kamu bisa ulangi pembahasan ini. Kita masuk ke cara ketiga, yaitu cara ketiga diapain ya? Cara ketiga adalah dibuat ke dalam persen. Nah, ini paling mudah sebenarnya dibuat ke dalam persen. Tinggal kalikan dengan 100% ya. Kita rubah dulu yang pertama, yaitu 1/2. 1/2. 1/2 ini ketika kita rubah ke dalam persen, maka kita harus kalikan dengan angka penyebutnya dengan angka ya, yaitu 50. Ketika penyebutnya dikalikan dengan 50, maka di atas pun juga harus kita kalikan dengan angka 50. Hasilnya adalah 50/100. Maka hasilnya adalah 50%. Nah, mudah ya, karena tinggal dikalikan saja. Nah, kemudian 0,25 kita rubah ya menjadi menjadi persen. Diapain ya kira-kira? Yuk, siapa yang masih ingat? Dirubah menjadi persen. Diapain ya kira-kira? Ya, tinggal dikalikan dengan angka 100%. Bisa kamu buat ke dalam pecahan biasa dulu, atau langsung dikalikan dengan angka 100%. Dicontohkan ketika dikalikan 100%. Berarti 0,25 dikalikan dengan 100%. Nah, jika cara seperti ini, 100%. Kamu tinggal bagi angka 0 ini dengan koma ini. Berarti lihat, 100, nolnya ada 2. 1, 2. Maka kita hitung mundur. Berarti ini pindahkan. Angka koma ini kita pindahkan ke belakang. 1, 2. Maka posisinya adalah 25. Tinggal kita pindahkan persennya menjadi 25%. Tapi kalau kamu mau buat ke dalam bentuk pecahan biasa dulu, kamu bisa gunakan 25/100 dikalikan dengan 100%. Atau bisa, karena ini sudah 100, langsung kita buat saja menjadi 25%. Karena per 100 itu adalah persen. Nah, kita buat di sini ya. 50%, nanti kita lupa lagi. 50%, 25%, tidak muat sepertinya, kita buat di sini saja.
20% kita tinggal pindahkan ya. 20%. Nah, sekarang kita ke 1/3/4. 1/3/4. Bagaimanakah caranya? Ya, di soal sebelumnya 1/3/4 itu memiliki pecahan biasa, yaitu ya 7/4. Nah, kita buat ke dalam bentuk persen, yaitu 4 kali berapa yang hasilnya adalah 100. Ya, betul, 25. Maka ketika di bawah dikalikan dengan angka 25, maka di atas pun harus dikalikan dengan angka 25. Nah, tinggal kita kalikan yang atasnya. 7 kali 25 adalah 175. Nah, kita tinggal rubah ke dalam persen, yaitu 175. Mudah ya, kalau ke persen ini, 175%. Nah, kita tinggal pindahkan saja 175-nya. Itu 175%. Nah, apabila kita ingin membuatnya ke dalam bentuk dari besar ke kecil. Nah, yang pertama adalah kita buat dulu 175%. 175% itu milik siapa ya? Ya, milik 1/3/4. Yaitu 1/3/4. Kemudian, yang kedua adalah, ya, 50%. 50% itu adalah milik si 1/2. Jadi, tinggal dipilih ya. Kemudian, dari 50% kita ke, ya, 25% atau 0,25. 0,25. Kemudian yang terakhir adalah 20%, karena dia yang paling kecil. Nah, selesai. Beginilah cara mengubah atau mengurutkan sebuah urutan pecahan. Ada 3 cara yang tadi. Yang pertama, adakah yang masih ingat? Yaitu yang pertama adalah dengan cara dalam bentuk ke pecahan biasa. Yang kedua adalah ke dalam bentuk desimal. Yang ketiga adalah ke dalam bentuk persen. Nah, pembelajaran kita sampai sini selesai. Semoga pembelajaran ini bisa kamu pahami. Dan apabila ketika kamu kurang memahami, kamu bisa tanyakan langsung melalui Google Classroom, supaya teman-teman juga bisa melihat pertanyaan yang kamu tanyakan. Jika kamu terus berusaha, kamu pasti akan bisa. Semangat untuk bisa menggapai cita-cita kamu. Semakin kamu menunda, akan semakin tertunda mimpi kamu yang akan kamu gapai. Sampai di sini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar.